Saya perkenalkan diri dulu. Nama usaha kita itu Donita. Nah, di mana waktu itu kita mulai itu di tahun 2014 ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi 2014 bulan 3 itu saya kenal Steven. Nah, setelah mempelajari Steven, tahu pola-pola di Steven ini, oh ternyata seperti ini pola bagaimana kita memaksimalkan bakat kita. Nah, dari belajar Steven itulah yang awalnya tadi niat untuk jadi karyawan, ya, karena udah coba usaha agak 10 tahun kok kayaknya nggak kelihatan hasil. Jadi kepikiran mau jadi karyawan, tapi sebagai trainer. Nah, malah ketika belajar jadi trainer itu dikenalkan dengan konsep Steven. Nah, di 16 Februari itu kita belajar wannabe trainer. Di sini saya kenal Steven. Langsung saya belajar Steven itu seperti apa di bulan Aprilnya sampai bulan Mei. Nah, itu di Mei-nya saya jadi lisensi promotor Steven. Nah, setelah dipelajari, baru berani memulai usaha kembali setelah agak mundur ya, istilahnya menyerah. Itu di bulan 9. Nah, di bulan 9 tuh di 2014 bulan 9. Jadi nanti ini kan bulan 9 ini bulan depan. Jadi ini bulan depan ini ulang tahunnya Donita juga. Nah, dari situlah saya mulai usaha dengan mindset berpikirnya pakai Steven. Gitu. Jadi teman-teman yang hadir di sini baru tahu hari ini apa itu Steven, nanti boleh ditanya lebih lengkap ya sama teman-teman yang ngundang teman-teman yang ngundangnya kemari. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan ya. Nah, setelahnya kita mempelajari Steven itu sampai 2 tahun ke depan setelah dari 2014. Nah, selain Steven, saya juga aktif sebagai trainer dulu itu di Gapura Digital, punyanya Google, ya, Google Gapura Digital. Nah, Donita sendiri sudah pernah diliput ya. Ini sedikit cuplikan bagaimana kita dulu diliput di Dai TV. Pemirsa, apakah Anda pecinta donat? Jika ya, Anda pasti sudah akrab dengan Donita Donat, donat kentang beku produksi Medan. Istimewanya, meski sudah populer ke seluruh daerah di Indonesia, Donita Donat masih diproduksi secara Nah, itu sedikit cuplikan aja ya. Tapi di video itu lebih banyak wajah istri saya karena dia sensing lebih pas auranya untuk dia. Nah, ini beberapa karyawan kami, total karyawan kami itu pernah sampai 25 ya. Kalau sekarang ini udah agak turun sekitar 15 orang ya dampak pandemi kemarin. Nah, produksinya apa? Yaitu diawali dengan produksi donat ya. Donat beku tapi di dalamnya ada isi. Sesederhana ini sebenarnya produknya. Kemudian ada donat bolong ya, donat standar yang biasa dibuat oleh ibu-ibu. Nah, untuk donatnya sendiri kami sudah ada di berbagai toko retail ya untuk di Medan. Ini toko pertama itu di kantor Setiabudi, yang sekarang ini jadi kantor Steven. Ya dulunya eh, kami jadikan toko Donita sama tempat produksi. Terus sekarang pindah ke tempat yang lebih besar itu di sini nih, di tempat yang foto ini. Nah, ini lebih besar tempatnya. Jadi 12 kali 50 panjangnya. Nah, kalau teman-teman ke Medan itu di seluruh Brastagi Supermarket itu sudah ada produk donat Donita. Dan kita juga ada beberapa retail, kita ada Kilinis, Marco, bahkan salah satu bioskop di Indonesia ini itu produknya ada dari kita. Ya. Saya nggak usah sebut mereknya lah ya. Di bioskopnya ada di Sumatera dan di Pulau Jawa. Nah, saya nggak mau panjang cerita ya tentang ini. Ini sekedar untuk apa namanya pembuktian ya. Nah, bahwasanya kita ada bisnisnya, tapi memang belum besar, lagi bertumbuh lah. Nah, kami pernah dapat piagam Sidakarya dari Gubernur Sumatera Utara. Ini pas masa pandemi ya, masih pakai masker. Jadi untuk berbagai media cetak ya ataupun online di Sumatera Utara itu sudah pernah meliput donat kita, termasuk di TVRI kita juga pernah diliput. Masuk beberapa radio dan lain-lainnya. Nah ini sekilas tentang donat Donita. Nah namanya pebisnis nggak asik kalau tidak jualan ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk kerjasama sebagai produsen ataupun distributor, silakan hubungi nomor yang ada di sini. Ya, kita buka peluang untuk jadi produsen. Kalau nggak mau jadi produsen, jadi distributor juga boleh.
Produsen itu artinya Anda bisa memproduksi di sana menggunakan resep dari kita. Untuk donatnya aja. Nah, selain donat kita juga memproduksi juga cemilan-cemilan beku yang lainnya. Dan itu banyak variannya. Nah, itu mungkin sedikit perkenalannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi Stipin. Nah, saya punya konsep starter bisnis ini. Nah, jadi starternya dulu yang betul, baru nanti startup. Jadi ini aktivitas sebelum startup. Jadi kalau sekarang orang lagi mengkampanyekan startup bisnis, kita starter. Ibarat mobil, Anda kalau mau ngidupin mobil, mesin ya, itu kan di starter dulu mesin mobilnya. Kalau starternya jalan atau dinamo starternya hidup ya istilahnya itu dalam mesin, itu maka mesin bisa dibawa jalan. Nah, bagaimana mesin ini bisa dibawa jalan kalau starternya bermasalah ya, dihidupin nggak bisa gitu. Nah, dalam starter bisnis itu yang paling penting nomor satu ya sebelum nomor satu adalah nol, yaitu empati. Nah, empati ini gini teman-teman, kalau teman-teman mau bisnis, setelah saya jalan-jalani, ternyata yang paling penting di awal itu empati dulu. Kalau kita nggak punya rasa empati, itu untuk menaklukkan ego itu susah. Eh, kalau berbisnis itu mau nggak mau pasti melayani orang, melayani kebutuhan orang, dari kebutuhannya terlayani, maka kita akan dapatkan feedbacknya berupa keuntungan. Jadi ada transaksi, ada nilai tukar di situ. Nah, kita memberikan pelayanan, kita akan dapatkan benefit berupa uang. Nah, itu sebenarnya konsep bisnis yang paling sederhana. Tapi kalau dimulai dari empati, itu uh, ego yang tadinya ada rasa sombong, rasa angkuh, itu bisa hilang. Karena pintu masuknya empati dulu. Sehingga rasa melayaninya itu lebih tinggi, tidak menjadi beban, tidak merasa rendah diri, tidak merasa angkuh, oh saya pebisnis, masa saya begini kan gitu. Tidak. Jadi mindsetnya tuh harus melayani dulu tuh. Nah, empatinya orang itu nanti beda-beda. Nanti kaitannya sama passionnya apa. Nah, kenapa empati ini nilainya nol? Karena dalam matematika, angka berapapun besarnya, kalau dibagi nol, itu kan tidak terhingga. Ya, tidak ternilai harganya. Jadi ini yang mendorong kita di awal. Nah, di dalam Donita, saya terapkan itu dimulai dari empati memang. Jadi, apa alasan awal kenapa mulai bisnis ini? Ya, alasannya sederhana sebenarnya. Karena saya ngeliat istri saya tuh nggak pandai masak, nggak bisa buat makanan-makanan cemilan. Eh, tapi yang namanya naluri anak-anak itu kan pasti pengen makan, pengen ngemil. Nah, saya ngeliat di anak saya itu kok kayaknya beda gitu. Ya, kalau di saya zaman dulu itu sering dibuatin cemilan sama ibu saya. Kalau nggak ada ibu saya nggak sempat itu biasanya ada nenek, nenek yang buatin. Jadi pagi itu senang banget karena ada cemilan. Bahkan bisa dibawa ke sekolah kalau udah sekolah waktu itu SD, cemilan itu dibawa itu menjadi sedikit ada nilai kebanggaan tuh ketika kita menunjukkan ke teman-teman. Nah, ibu-ibu sekarang itu kan pada nggak sempat waktu ya bagaimana cara dia membuat cemilan ataupun dia nggak punya skill bagaimana dia membuat cemilan. Tapi saya meyakini rasa orang tua itu pasti ada, rasa itu nggak bisa hilang. Bahwasannya dia pasti pengen nih memberikan sesuatu untuk anaknya dibawa bekal. Minimal untuk pergi sekolah aja tuh. Atau ada yang dia makan di rumah ketika orang tuanya pergi bekerja. Nah, dari sini saya gali empatinya. Oke, zaman sekarang orang udah serba sibuk, pasti mau nggak mau harus di frozen nih, ya, harus dibekukan supaya nanti bisa dihangatkan atau dipanaskan. Jadi konsepnya frozen ini kan sebenarnya sudah matang, tinggal di microwave atau dipanaskan atau dipanggang sedikit. Nah, ini empatinya berasal dari sini. Nanti teman-teman coba digali empatinya seperti apa. Dan setiap mesin kecerdasan, ya, pasti beda-beda stimulus empatinya. Nanti kita bahas di situ tuh. Nanti kaitannya sama passion. Nah, dari punya empati ini, nanti kita akan bisa punya dan bisa menetapkan apa yang menjadi visinya, visi dan misi bisnis. Nah, kalau kita nggak punya rasa empati tadi, itu sulit untuk menetapkan visi misi bisnisnya apa.
Nah, jadi dari situlah kita gali lagi apa yang menjadi visinya Donita. Yaitu apa? Ada produk Donita di setiap rumah keluarga Indonesia. Jadi setiap rumah yang ada freezer, harapannya kita di situ ada produk kita, minimal satu aja brandnya ada di situ. Jadi ini agak meniru sedikit visinya Bill Gates ya. Di setiap rumah yang ada komputer itu ada Microsoft. Itu kan visinya Bill Gates. Nah, jadi dari situ ide visinya. Jadi setiap ada freezer, di situ ada produk Donita minimal satu merek. Nah, jadi maka misinya itu tinggal kita tuangkan ke bawahnya. Ya, bagaimana menyediakan produknya lebih halal, lebih higienis dan lebih praktis. Dan kemudian memperkuat bonding keluarga. Nah, ini yang menjadi rasa empati tadi kita masukkan ke misi. Jadi mana anak-anak tadi menjadi senang, ya, karena dia bisa makan nih cemilan yang digoreng sama ibunya. Jadi anak-anak itu kan tahunya dimasak gitu kan. Dia nggak penting tahu tuh diolah atau tidak gitu. Nah, kemudian nanti produk ini bisa hadir di setiap momen kebersamaan. Jadi urutannya gitu ya teman-teman. Nanti di empatinya apa, nanti bisa buat visi dan misi dari situ. Nah, ternyata saya pelajari perusahaan-perusahaan besar pun mulainya sama. Ya, kalau teman-teman kenal Wardah, ini kalau saya pernah ikut seminarnya pemilik Wardah ini, Ibu, saya lupa namanya itu siapa ya, di Jakarta kan. Nah, awalnya dia mendirikan Wardah ini, itu pesaingnya besar banget, banyak banget. Dan dia awalnya nggak yakin, bisa nggak dia menang di situ. Tapi karena dia punya rasa empati, wanita Muslim ini harus punya kosmetik yang halal, kata dia. Itu yang memperkuat dia, yang mendorong dia untuk bisa bertahan itu menjalankan bisnis kosmetik. Nah, kalau Anda bisa tahu sekarang, Wadah sudah sangat berkembang ya. Nah, ternyata itu dia melibatkan anak-anaknya. Jadi regenerasinya sudah mulai jalan. Nah, kalau teman-teman belum kebayang seperti apa gambaran rasa empati, kemudian apa namanya alasan-alasan apa nih dalam berbisnis yang mau kita cari, yang mau kita tetapkan. Nanti coba nonton channel YouTube Pecah Telur. Ini saya dulu kalau ada waktu selalu nonton satu aja kisah yang diangkat channel YouTube ini, kisah sukses ya. Dan ini rata-rata UMKM, ya bukan perusahaan-perusahaan besar banget. Nah, silakan nanti, nah, ini jadi rekomendasi, referensi untuk melihat sejarah. Nah, orang-orang kanan itu seperti Titing, Feeling, itu cocok tuh belajar dari video. Kalau orang sensing ini bisa dijadikan pengalaman. Pengalaman orang lain itu menjadi guru bagi orang sensing, tanpa perlu harus dia ngalami. Nah, kita masuk yang pertama, passion. Nah, pertama adalah untuk menjawab bisnis apa yang cocok. Kan seringkali teman-teman pada bertanya nih, saya cocok bisnis apa gitu ya. Nah, coba bayangin, ya coba dilihat di gambar ini ada 4 jenis binatang. Nah, masing-masing dari kita yang hadir di sini, di Zoom ini ada berapa orang? 59 orang, berarti 58 orang. Anda tetapkan aja di dalam pikiran, binatang apa yang Anda pilih? Satu aja dari 4 ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Pertanyaan acak dulu nih. Kalau ditanya dari semua Anda yang sudah memilih tadi masing-masing binatangnya, bisnis apa yang cocok untuk Anda jalankan sesuai dengan nama binatang yang Anda pilih? Ya, jawabannya satu aja. Masing-masing orang jawaban satu. Oke, silakan dijawab. Satu pertanyaan pertama. Saya baca dulu jawabannya ya. Dari jawaban ini nanti kita akan bisa banyak belajar. Nah, coba lihat nih. Dari sini aja, ini udah kejadian ya. Kebayang nggak kalau teman-teman nanya sama orang, aku kira-kira cocoknya bisnis apa? Pusing nggak teman-teman dengan jawaban segini banyak? Pusing kan? Itu yang pertama tuh. Nah, kenapa? Karena orang pasti punya jawabannya masing-masing. Nah, mereka punya tendensi masing-masing, kecenderungan masing-masing. Maka bertanya pada orang, aku cocoknya bisa Pak, itu kurang pas. Pertanyaan itu diajukan sama orang. Nah, maka nanti akan muncul apa? Ada jawaban-jawaban yang itu kadang nggak nyambung sama jenis binatangnya.
Coba lah misalkan lumba-lumba bisnisnya sirkus, masih nyambung ya, nyambung dengan potensinya. Gajah fashion gitu kan, gajah bisnis fashion, kira-kira nyambung nggak itu? Mungkin masih nyambung lah ya, fashion yang untuk apa namanya, untuk atraksi, untuk gaya, untuk sirkus tuh ya. Dia punya pakaian yang bagus, apa namanya, gajahnya dikasih baju gitu ya. Nah dari sini aja sudah terlihat bahwasanya nggak akan ada ketemu jawaban lah dari pertanyaan kita. Kalau kita nanya cocoknya saya bisnis apa gitu. Nah, ini simulasi yang pertama nih. Maka beda genetik, beda jenis binatangnya itu kan berarti terjadi perbedaan genetik. Maka jawabannya akan beda dan tidak ada jawaban yang sama. Kalaupun ada jawaban yang sama, nah itu bisa jadi kebetulan ya, karena dia melihat genetik potensinya ke situ. Nah sekarang coba gini teman-teman, ini pertanyaan yang kedua. Tadi kita nggak tetapkan mau bisnis apa, tapi masing-masing silakan utarakan yang cocok bisnisnya apa gitu, dari setiap binatang yang dipilih. Nah, sekarang pertanyaan keduanya gini. Kalau keempat binatang ini, ya, kalau keempat binatang ini melakukan bisnis atau buka bisnis pengangkutan, delivery lah, delivery barang atau pengangkutan barang. Nah, menurut teman-teman, ini keempat binatang ini punya potensi bisnis pengangkutan atau tidak? Itu dulu jawabannya, pertanyaannya. Kalau jawabannya iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Empat binatang ini yang teman-teman pilih tadi bisa nggak bisnis pengangkutan? Pengangkutan itu artinya mengangkut barang ya, mendelivery barang, bisnis pengiriman lah. Gampangnya bisnis pengiriman. Jadi kayak JNT, JNE gitu. Nah, kira-kira bisnis pengiriman itu bisa apa tidak? Semua bisa, tergantung bentuk logonya dan temanya. Ya, ini bisa ya. Nah, semuanya bisa bisnis pengangkutan atau delivery. Gajah bisa, elang bisa, lumba-lumba bisa pengangkutan di air. Bisa, tergantung jenis barangnya. Nah, itu jawabannya tuh. Lebah juga bisa antar madu, ya kan? Lebah juga bisa antar madu. Tergantung tujuannya. Oke, ini saya note ya. Tergantung barangnya, tergantung tujuannya. Oke, ini ada beberapa poin. Nah, ada dua hal yang saya note di sini, ya. Oke, sudah lihat lagi menjawab ya. Eh, Berarti seempat binatang ini semuanya bisa bisnis delivery pengangkutan barang. Tergantung barangnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa tergantung barangnya? Ayo, yang jawab tadi kira-kira. Atau ada teman-teman yang nggak jawab dari tergantung barangnya, kira-kira kenapa tergantung barangnya? Punya potensi masing-masing. Nah, sesuai dengan kapasitas yang diangkut, sesuai kemampuannya. Tergantung. Karena empat binatang itu punya kemampuan yang berbeda, ya sesuai badannya, ya kemampuan mengelola. Nah, ya dari sini aja kita udah belajar satu hal, yaitu apa? Jenis barang kita bisa langsung menentukan. Oh, ternyata ketika saya elang, oh saya cocoknya antar barang yang jenisnya seperti ini. Oh, ternyata ketika saya gajah, saya cocoknya ngantar barang yang seperti ini, yang lebih besar, yang lebih berat. Jadi sehingga itu nanti berhubungan dengan apa? Apa namanya, target pasarnya. Oh, cocoknya saya berarti orang-orang yang mau pindahan. Nah, ketika saya lumba-lumba, saya cocoknya ngantar barang yang jenisnya ini, yang tahan air misalkan kan gitu. Atau nanti kalau barang yang nggak tahan air, dia memperlakukannya apa? Dibungkus, dikemas dengan rapi supaya nggak bisa masuk air. Nah, ada perlakuan yang berbeda, ada tindakan yang berbeda, ada action plan yang berbeda ketika jenis genetiknya berbeda. Maka salah
bukan salah banget ya. Apanya kurang tepat rasanya kalau kita seringkali bertanya, saya cocoknya jalankan bisnisnya seperti apa gitu. Nah, itu kurang tepatnya kenapa? Anda tergantung bertanyanya ke siapa. Nah, kalau misalkan Anda seekor gajah, kemudian bertanya kepada elang, saya cocoknya kalau saya bisnis delivery pengangkutan ini, saya cocoknya seperti apa ya cara menjalankan bisnisnya? Maka elang akan menceritakan versinya dia. Anda kalau mau ngantar barang, Anda harus punya sayap. Nah, sayap ini harus dikepak-kepak dulu. Nah, kemudian barangnya jangan terlalu berat. Itu kamu gajah barangnya terlalu berat, pasti kamu nggak akan sanggup. Kata si elang. Kenapa? Si elang membawakan nasihat tadi sesuai dengan bawaan genetik dia. Nah, kamu antar yang ringan-ringan aja, seperti seperti surat, seperti dokumen. Nah, dengan barang yang ringan ini, kamu akan bisa mengantar yang dengan jarak yang lebih jauh. Kalau kamu barangnya berat-berat gitu, jaraknya nggak bisa jauh. Nah, akhirnya elangnya mendengar nih nasihat pebisnis yang sukses ini tadi, si elang. Oh iya, kalau gitu saya bisnisnya nggak usah yang berat-berat. Saya yang ringan-ringan aja gitu. Jadi dia menawarkan jasa pengangkutan barangnya adalah kemana? Ke kantor-kantor. Dia menawarkan ke kantor-kantor, mau nggak saya bawain dokumen Anda? eh, saya antar ke tempat yang ada tuju mana gitu. Kira-kira orang ngelihat dia itu cocok nggak nih? Ini orang saya suruh antar dokumen yang ringan gini, yang saya kepengen cepat, yang kepengen sampainya cepat dan ini jaraknya jauh, kapan dia sampainya kalau dia jalan aja seperti itu gajah? Nah tentu dia nggak akan dapat pelanggan dari situ. Nah, jadi apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Si gajah tadi nggak kenal, ya dia nggak kenal karakternya, dia nggak kenal dirinya seperti apa, dan dia tidak tahu bahwasanya yang memberi nasihat itu elang, kan gitu. Dan si elang ini juga nggak tahu bahwasanya yang dia ajarin ini adalah gajah. Nah, inilah dilema yang menurut saya, yang saya pelajari selama ini, ya dengan berbagai macam banyak belajar. Ternyata di sini salahnya, ya yang menurut saya ini kurang pas. Seringkali kita bertanya pendapat belajar bisnis dari orang yang bisa jadi genetiknya beda sama kita. Jika ketika kita jalankan bisnis ini, ketika kita jalankan tips dan triksnya dia, kok yang nggak works ya, kok nggak ya bekerja gitu. Padahal tanpa Anda sadari, kalau Anda betul-betul merenungi ke dalam diri, Anda tuh sebenarnya sudah punya cara sendiri. Anda tuh sudah punya ide sendiri. Ini saya harusnya, ini bayangin kalau Anda tadi gajah nih. Si gajah ini sebenarnya udah punya cara sendiri nih. Saya kan berat, saya kan besar, kemampuan saya besar. Saya itu bisa ngangkat barang yang gede. Kenapa saya harus dengerin nasihat dia, ngangkat barang yang kecil-kecil? Sebenarnya dia udah punya rasa seperti itu. Nah, teman-teman ngerasa nggak seperti itu seringan? Ya, ketika dikasih advice dari seseorang, ini kalau kamu jalankan bisnis tuh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di hati kita itu, kita ngerasa, aku tuh pengennya begini gitu. Kalau aku jalankan seperti ini jauh lebih mudah sebenarnya aku jalani. Kok kayaknya yang dia bilang tuh agak susah gitu. Nah, disinilah kegalauan-kegalauan itu akhirnya nggak ditemukan. Akhirnya apa? Kebanyakan belajar, tapi nggak ada yang dipraktekin satupun. Nah, maka karena saya sudah mempelajari Stephen, saya pelajari itu sekitar 5 bulan betul-betul saya dalamin. Oh, ternyata tuh di sini letak salahnya. Apa letak salahnya? Kita tuh seringkali melihat orang lain dan menjadikan orang lain itu jadi standar untuk keberhasilan kita. Melihat keberhasilan orang lain, cara orang lain menjadi standar dan itu menjadi cara kita. Padahal sebenarnya kita sudah dibekali otak, kemampuan untuk melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Di saat itu ya, ya kalau ilmu Anda masih sedikit, Anda itu sudah dibekali kapasitas menjalankannya sesuai dengan ilmu saat itu. Tapi kalau Anda punya ilmunya lebih banyak, sesuai dengan kapasitas atau genetik Anda, baru nanti dia akan naik tuh kapasitasnya. Tapi bayangin di kapasitas saat itu. Nah, itu poin pentingnya ya. Nah, saya harap mudah-mudahan paham ya. Ini agak jelimet ngomongnya. Nah, jadi intinya jangan pernah dengerin nasihat
Orang tentang bisnis sebelum Anda kenali diri Anda dulu dan sebelum Anda tahu orang itu siapa. Jadi ada suatu quote di buku tuh ya, jangan masukkan elang ke sekolahnya lumba-lumba. Ya, Anda bisa bayangin kalau elang sekolah di sekolahnya lumba-lumba, dia akan nggak keluar potensi terbangnya dia. Karena apa? Dia akan memaksa dirinya supaya bisa berenang. Karena di sekolah lumba-lumba yang diajari berenang. Dia tidak diajari bagaimana terbang dengan manuver-manuver yang hebat. Cuma diajari bagaimana berenang yang hebat. Nah, artinya kita jangan sampai salah belajar. Bukan nggak boleh belajar dari orang lain, tapi karena waktu terbatas, dana terbatas, Anda harus betul-betul memilih belajar sama siapa. Nah, dari simulasi ini tadi, maka tentu kita nggak bisa menginginkan sukses di semua bidang, ya. Di semua bisnis itu nggak bisa. Ya, sama seperti memaksa gajah berbisnis di dalam air. Maka nanti di sini, ini nanti kaitannya sama partner. Kalau gajah ini tadi dapat orderan orang yang pengen kirim dokumen. Jadi dia target pasar dia pertama orang-orang yang pengen pindahan, orang-orang yang pengen barangnya berat-berat. Ini target pasar dia pertama. Dia fokus di situ. Nah, ketika dia menjalankan itu, ternyata dia dapat orderan mengantar surat yang jaraknya jauh. Maka gajah ini nggak perlu jadi elang. Dia cukup berpartner, berkolaborasi dengan elang. Sehingga nanti dokumen tadi dia kasihkan ke si elang. Ini tolong kamu antarkan, ini punya customer saya. Nanti saya dapat fee aja sekian. Itu namanya kolaborasi kan. Nah, maka Anda nggak perlu menjadi elang untuk bisa mengantar dokumen yang jaraknya jauh. Kalau Anda seekor gajah. Nah, itu kesimpulan yang lain. Nah, kalau tadi pada hewan, teman-teman begitu ditetapkan, oh saya hewannya gajah, saya hewannya lebah, saya hewannya lumba-lumba, saya elang. Karena kenal ini karakter genetiknya atau jenis binatangnya, maka pengetahuan tadi membuat kita mudah menetapkan, mudah memutuskan. Nah, kalau pada manusia, maka genetik itu salah satunya ada di belahan otak. Ya. Nah, saya nggak bahas ini lebih panjang. Nanti teman-teman tentang belahan otak ini, kalau yang sudah tes tipin, mungkin sudah dapat penjelasan dari promotornya. Tapi kalau yang belum tes tipin, Anda silakan tes tipin setelah dari sini. Ya. Jadi ada 5 belahan otak. Nah, belahan otak yang pertama itu sensing, otak kiri bagian bawah. Kemudian ada thinking, kiri bagian atas, intuiting, feeling, dan otak insting, otak tengah. Ini disebut dengan Stephen. Nah, Stephen meyakini ya dari 5 belahan otak ini satu yang jadi pemimpinnya, satu yang jadi imamnya, yang lain jadi makmum. Maka yang imam inilah nanti yang berpengaruh terhadap semua hal, ya terhadap potensi dan segala hal. Kenapa otak yang dominan kita ini nanti salah satu dari 5 ini yang memerintahkan tubuh kita untuk bergerak, beraktivitas dan semua-semuanya. Maka nanti yang belum tes tipin, silakan tes tipin dulu ya. Nah, nah, dari otak ini juga lah dia nanti akan bisa mengarahkan kita. Kita passionnya kemana? Minatnya kita apa? Kesenangannya kita apa? Nah, dari passion ini nanti teman-teman akan bisa tahu nih alasan Anda mau berbisnis apa, ya. Nah, kalau nggak punya alasan, ini susah. Nah, alasan yang untuk berbisnis seperti apa bagusnya? Sesuaikan dengan mesin kecerdasan Anda. Jangan ikut orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang lain mengatakan alasan Anda jelek, alasan Anda negatif, udah cuekin aja, ya. Kalau alasan Anda sesuai dengan framing Stephen, itu berarti udah benar, udah normal. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, apa yang menjadi passion setiap orang? Oh, saya bisnis untuk uang. Nah, kalau Anda sensing, itu passion yang benar, passion yang tepat. Bukan berarti Anda matre banget, enggak. Ya, karena orang sensing itu chemistry-nya harta. Dia suka pada sesuatu yang tangible, yang terlihat, yang nyata, yang bisa dipegang. Karena cara kerja otaknya begitu.
Ya, senang pada sesuatu yang bisa dilihat dan dipegang. Nah, apa yang menjadi hasrat dia? Ya, duitnya banyak. Jadi, kenapa kamu mau menjalankan bisnis? Supaya duit saya banyak. Itu udah betul alasannya. Jadi, Anda nggak usah takut dibilang, apa sih, matre banget sih, sikit-sikit harta, sikit-sikit harta. Nggak usah. Ya, nggak usah insecure gara-gara digituin. Karena itu udah passion yang benar. Saya ketemu ada orang, dia jalankan bisnis multi level marketing. Ketika ada target ngejar bonus untuk range waktu tertentu, ini kalau ada omset sekian tercapai dalam waktu periode sekian sampai sekian, itu dia di bisnis multi level marketing itu dikejar sama dia, ya. Tapi kalau nggak ada itu nggak dikejar, ya karena memang itu passionnya. Nah, leadernya yang lucu kata dia. Lu kalau ada reward aja cepet banget dikejar. Tapi kalau udah nggak ada reward nggak dikejar. Abis itu dia diam gitu bisnis multi level marketingnya. Tapi begitu ada reward dia semangat lagi. Ya kenapa? Karena passionnya duit. Karena passionnya mobil mewah gitu. Jadi ngejar karena pengen mobilnya gitu. Karena pengen hadiah mobilnya. Nah karena pengen ada duitnya. Nah passion-passion seperti itu nggak salah. Anda senang dengan yang namanya tanah, misalkan gitu kan. Anda ya itu bisa jadi passion. Senang dengan perhiasan, dengan tas-tas mewah. Gara-gara Anda senang dengan tas mewah, itu bisa jadi bisnis juga loh. Bisnis apa? Just tip, ya. Apa empatinya bisa dibangun dari situ. Oh, saya tuh senang banget ini punya tas mewah seharga gini. Pasti banyak nih orang-orang lain yang pengen punya tas mewah juga seperti ini. Nah, kebetulan nih saya lagi keluar negeri ke tempat produksi tas tadi. Nah, dengan modal empati, gimana nih supaya mereka yang pengen tas mewah seperti saya ini, tapi mereka nggak harus repot ini untuk keluar negeri. Gimana kalau mereka titipin aja ke saya? Itu kan awalnya dari empati juga. Kenapa bisa muncul empati itu? Karena passionnya tadi itu berhubungan dengan barang-barang mewah. Ini kaitan ya antara empati sama passion itu bisa disatuin. Ini contohnya yang sensing. Jadi alasan-alasan yang berbau materi, berbau harta, karena memang chemistry sensing seperti itu yang mesti Anda gali, yang mesti Anda tumbuhkan. Justru jangan dimatikan hanya gara-gara nasihat orang lain. Jangan, motivasinya jangan melulu uang. Justru Anda harus uang dulu, motivasi di awal, baru yang lain. Anda udah dapat duit, baru motivasi yang ingin bantu orang, dari duit tadilah dikasih, menjadi sedekah. Nah, ini kalau nggak duduk nih perkara yang seperti ini, seringkali ini menjadi masalah. Kita jadi ragu nih, bener nggak ya saya niat apa salah kalau saya niatnya duit gitu. Ya nggak ada yang salah, kan tidak diharamkan juga sama Allah kalau kita itu mengejar uang. Ya, jangan lupakan duniamu kan gitu. Hanya gara-gara ingin mengejar akhirat. Itu kan artinya nggak boleh dilupakan, nggak boleh diabaikan. Nah, yang dilarang itu berlebihan, ada batasnya. Nah, di Stephen Bisnis ternyata ada tuh materi tentang itu. Ya. Nah, yang kalau orang thinking, apa yang jadi passion utamanya? Dia harus mengejar jabatan, kemenangan, juara, sertifikat. Jadi cara dia menjalankan bisnis pun nanti gitu. Wah, ini harus saya jalankan usaha ini. Kalau saya jalankan usaha ini nanti bisa dapat pengakuan dari menteri ini, dari gubernur. Ya, Donita udah dapat nih. Tapi yang saya kejar di awal bukan itu. Nah, karena saya intuiting. Tapi percayalah teman-teman, ketika Anda mengejar sesuai dengan passion mesin kecerdasan Anda, semuanya nanti akan dapat. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing, kadarnya masing-masing. Nah, kalau Anda orang thinking, harus kejar yang namanya pengakuan, ya, kemenangan, kekuasaan, cabangnya banyak di mana-mana. Ya, bagaimana bisnis ini bisa bercabang di mana-mana? Bagaimana semua orang ngikut sistem yang saya buat? Makanya nanti kalau di Stephen Bisnis itu disebut bisnisnya franchise. Ya, kalau orang sensing tadi cabang, dia banyak cabangnya di mana-mana, dia kuasai tanahnya, asetnya, dia juga yang punya, karena dia senang dengan barangnya tadi, senang dengan apa namanya asetnya tadi yang terlihat. Nah, kalau orang thinking, dia senang pada sistemnya, pada franchise-nya. Jadi dia senang, dia punya kebanggaan tersendiri. Kalau orang membeli franchise-nya dia, itu berarti orang itu ngikutin aturan main sistem yang saya buat. Nah, itu kebanggaannya orang thinking tuh. Nah, itu yang disebut apa namanya pengakuannya orang thinking.
Makanya senang yang bisnis-bisnis yang franchise, bisnis-bisnis yang jelas, hitungannya udah dapet, tahtanya jelas, ya prestisnya dapet. Nah, yang seperti itu. Dan penuh dengan kehati-hatian. Jadi kalau paradigmanya orang thinking menjalankan bisnis itu, kehati-hatian dia. Nah, hitung-hitung. Jadi dipikir dulu, dihitung-hitung dulu. Nah, seringkali orang thinking gini, kamu kelamaan mikir. Kalau bisnis itu jangan kelamaan mikir, tapi mulai aja. Nah, kalau Anda dengarin nasihat itu, akhirnya memulai sesuatu tanpa mikir. Dan itu salah justru bagi orang thinking. Orang thinking itu analisanya bagus, hitungannya tepat, baru dia mulai. Nah, dia jangan seperti orang kanan, ya orang intuiting atau orang feeling, yang sedikit berpikir, tapi hanya modal nyali. Nah, kalau orang intuiting, apa passionnya? Yaitu kata. Kata itu artinya karya cipta. Dia senang melakukan sesuatu itu, kata kuncinya bermanfaat. Nah, bermanfaat ini sangat abstrak, ya. Saya bisnisnya kan nggak nyambung sebenarnya, Donita gitu, misalkan donat kan bermanfaat. Bermanfaat itu bukan dari sisi kebermanfaatan donatnya yang bikin orang kenyang, tidak. Saya ngambil sisi abstraknya. Apa sisi abstraknya? Dengan saya bikin donat ini, oh ibu-ibu itu jadi apa namanya? Jadi masih punya waktu untuk masakin sembilan ke anaknya. Nah, kebermanfaatan yang intangible, kebermanfaatan yang abstrak, kebermanfaatan yang tidak terlihat. Tapi bagi orang sensing, bukan kebermanfaatan seperti itu yang ditangkap. Justru dia kebermanfaatannya apa? Aku jual donat ini satu, dapat untung 5.000. Udah clear kayak gitu aja. Alasannya orang sensing. Nggak usah terlalu membuat apa namanya passion yang terlalu abstrak. Justru nggak nyambung. Akhirnya nggak menggerakkan otaknya, nggak menggerakkan mesinnya. Jadi starternya nggak hidup. Akhirnya dia nggak jalan bisnisnya. Nah, karena dia salah itu, salah menetapkan hasratnya. Nah, makanya bagi orang yang titing itu mesti hasratnya mesti abstrak, mesti tidak terlihat, mesti intangible. Jadi dia fokus pada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, seperti branding itu sesuatu yang intangible. Apa passionnya? Dia dapat wawasan, dapat ilmu. Ya, dia melakukan inovasi di situ. Di Donita saya bisa banyak inovasi bebas tanpa ada yang ngelarang gitu kan, karena bosnya saya sendiri. Di Stipin juga gitu, kita bisa inovasi tanpa ada yang ngelarang. Kemudian dia melakukan perubahan dari banyak hal. Oh, ini kebanyakan donat tuh kan dibuat misalkan langsung digoreng. Kalau langsung digoreng kan kadang apa namanya kalau kita lagi butuhnya nggak saat itu kan nggak enak. Sebenarnya kalau saya lagi butuhnya tengah malam. Nah itu kan ada inovasi. Nah sebenarnya bukan inovasi yang gimana-gimana banget. Hanya gara-gara berpikir empati, kita mulai dari empati itu, oh kenapa nggak di frozen kan? Itulah munculnya ide. Nah inginkan perubahan, suka hal-hal yang baru, atau dia mempelajari hal-hal yang baru yang kekinian. Ya dia pelajari TikTok, dia pelajari Instagram, pokoknya ada yang baru dia pelajarin. Itu bisa dijadikan bisnis. Ya ada promotor Stipin kita juga itu dia suka mempelajari hal-hal yang baru. Ada TikTok dia pelajari. Kemudian dijadikannya menjadi sumber pendapatan, income-nya dia. Dengan cara dia buat pelatihan-pelatihan. Nah, Anda bisa gali tuh passion-passionnya teman-teman yang intuiting dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kalau orang feeling, apa passionnya dia? Dia disukai banyak orang, menjadi terkenal, banyak teman, suka bergaul, berorganisasi, memotivasi orang, senang bersosial, suka ngobrol. Contohnya apa gini? Saya kemarin ada suami istri ya, dia punya kafe lah bisa dibilang. Uh, Istrinya feeling, saya bilang, kamu kan feeling. Buatlah bagaimana orang yang datang ke sana, pelanggan yang datang ke sana, bisa kenal sama kamu sehingga kamu terkenal. Kalau kamu terkenal, nanti keterkenalan kamu itu yang mendatangkan orang untuk beli, yang mendatangkan orang ke kafe itu. Itu sudah dalam tanpa kamu sadari, kamu sudah mempromosikan, saya bilang. Diajak ngobrol pelanggannya, di apa namanya, disenangkan, dilayani dengan gaya feeling yang ramah, yang hangat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan seorang feeling di kafe itu tadi. Kalau bisa kamu langsung jadi waitersnya, salah satu waiters di situ. Kalau masih merintis, belum ada orang lain, belum ada karyawan, sehingga orang kenal. Nah, begitu kamu dikenal orang, passionnya orang feeling itu dapat, dia menjadi terkenal.
akhirnya disukai banyak orang, akhirnya punya banyak teman. Nah, bisnisnya bukan berhubungan dengan feeling, karena dia bisnisnya misalkan kafe. Tapi karena passionnya dia ingin dikenal, ingin terkenal, ingin disukai banyak orang, maka itu dia bisa lakukan di bisnis kafenya. Atau dia bisa menjadi selebgram, atau dia bisa apa namanya mempromosikan, memamerkan bisnisnya setiap hari dengan dirinya yang terkenal. Nah, jadi antara passion sama bisnisnya nyambung. Nah, kalau orang insting, dia ingin selalu menolong, ya berperan, membantu orang, mendamai, ya, tangan kanan terbaik. Contoh dia ingin menolong orang. Dari passion ingin menolong orang, Anda bisa buat bisnis dengan passion. Nah, orang insting mulai dari menolong. Jadi kata kuncinya menolong. Ini ada nih pasangan suami istri sini bawa matika, kan suaminya insting. Jadi selama ada kesempatan menolong, menolong aja. Nanti bisnisnya datang dari situ, rezekinya datang dari situ. Karena itu udah passion dari dalam. Nah, passion ini sebenarnya kalau kita gali-gali lebih dalam, tanpa sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya perannya orang tadi. Ya, perannya setiap manusia tadi. Sesuai dengan keinginannya, keinginan si pencipta. Jadi ketika Anda sudah menjalankan sesuai dengan peran yang diinginkan sang pencipta, maka wajar kalau Anda akan dapatkan balasannya. Ya, dalam bentuk pahala, materi, ya, kalau di dunia. Nah, teman-teman mulai ini nanti coba kirimkan di chat. Anda MK-nya apa? Sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. MK-nya sebut, kemudian apa yang menjadi passion Anda. Nanti kita akan cek sesuai nggak dengan MK-nya dia. Nah, kalau nggak sesuai, itu dibenerin dulu tuh passionnya. Dan jujur-jujuran aja, nggak usah kamuflase, nggak usah flexing, nggak usah munafik, apa adanya sebutkan aja passion Anda. Nah, dari passion ini, kalau passion ini benar, passion ini pas sesuai dengan MK Anda dan betul-betul itu datang dari dalam diri, ini biasanya menjadi mesin, bisa menjadi starter awalnya. Sehingga nanti mesin otaknya itu bisa jalan. Kalau mesin otaknya teman-teman jalan, percaya nggak percaya sama saya, ya, nanti ide-ide bisnis itu mau diapain, itu akan keluar sendiri dari kepala kita. Ini hebatnya mesin yang ciptakan Allah ini. Jadi ide original itu akan keluar karena Anda sudah menstarter mesinnya sudah dengan cara yang benar gitu loh. Jadi otak ini langsung bekerja dia karena udah betul fitrahnya. Nah, tapi kalau nggak sesuai antara passion sama otak dominannya, ini mesinnya nggak di starter berarti. Akhirnya nggak jalan mesinnya. Akhirnya buntu, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya bingung, ngeblank. Nah, ini jawaban artinya gini. Konsep ini bisa memberi kita jawaban tuh begini. Saya ini udah bener nggak ya jalannya? Saya ini sudah berada di koridor yang pas nggak ya? Saya sudah berada di jalan yang pas atau tidak? Anda lihat ujungnya, puncak karirnya. Ujungnya Anda jadi apa? Kalau ujungnya Anda menjadi seperti ini berarti Anda sudah di koridor di jalan yang pas. Ya. Nah, walaupun ini nggak 100% akurat, nggak 100% betul, ya anggaplah 90%, berarti 90% faktor penentunya bisa ada di sini. Nah, kalau orang sensing, Anda ujung-ujungnya, walaupun sekarang profesi Anda segala macam, ujung-ujungnya Anda jalankan itu dengan cara trader atau berdagang, itu berarti udah benar. Anda jadi eksekutif, eksekutif itu misalnya pengacara, penyanyi, lawyer, lawyer pengacara sama ya, guru, dosen, itu kan eksekutif. Itu berarti udah betul. Pilihannya itu udah betul. Nah, puncak karya itu nanti top trader dan top profesional. Jadi Anda dikenal misalkan anggaplah kayak dewa sales ya. Itu berarti udah top dia kan, saking topnya makanya disebut dewa gitu. Nah, itu berarti udah betul posisinya. Positioning Anda udah betul, jalannya udah betul. Dan Anda sudah bisa menetapkan, oh saya pengen jadi top ini, top ini. Tapi kalau nggak sesuai dengan ini, berarti ada yang salah di awal. Nah, kalau orang thinking itu minatnya pada manajemen, organisasi, yang mengatur, mensistematiskan, nah yang berhubungannya dengan organisasi. Nanti pun kalau dia dalam jalankan bisnis, dia jalankan dengan cara ini juga. Dia ingin jadi top konsultan atau dia CEO bisnis. Jadi kalau di ownernya, dia jadi CEO bisnis.
atau di pengusahanya dia jadi CEO bisnis. Kalau intuiting dia senang pada sesuatu yang unik. Unik ini artinya sesuatu yang baru, kekinian, yang apa namanya, yang modern, apa sesuatu yang belum banyak orang kuasai, tapi ini muncul gitu kan. Dia senang mempelajari hal-hal yang seperti itu. Nah itu minatnya ada di situ. Dan dia bisa menjadi entrepreneur, ya pengusaha. Nah kalau puncak karirnya dia jadi trainer, top creator ataupun menjadi owner. Nah, feeling itu politisi, public speaking. Nah, kemudian kalau puncak karirnya dia top ideolog atau top motivator. Ya kayak Pak Jamil Azzaini itu udah berada di puncak karir, sudah jadi top motivator, sudah masuk ke Metro TV ya. Nah, itu sudah berada di puncak karir. Insting itu di hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya humanity. Anda kerja di NGO, Anda bisnis yang berhubungan dengan kemanusiaan, itu udah betul berarti, udah pas jalannya. Misalkan Anda bikin yayasan yang berhubungan dengan kemanusiaan, membantu orang untuk supaya dapat ilmu tentang ilmu A, ilmu B gitu. Nah, Anda gratiskan misalkan di awal, atau Anda apa namanya bayarnya setengah, Anda cari donasi untuk menjalankan pelatihan tadi atau pendidikan tadi, itu udah betul. Kata kuncinya humanity yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Nah, puncak karirnya Anda bisa jadi public figure. Ya. Nah, ini 2 slide lagi, saya bahas cepat aja. Nah, maka nanti ini kaitannya sama peran. Jadi di dalam bisnis nanti, apa peran terbaik Anda? Ya, kalau Anda sensing, maka peran terbaiknya sales yang mendatangkan uang. Kalau Anda thinking, peran terbaiknya manajemen yang mengatur segala macam sistemasinya. Kalau Anda intuiting, Anda yang membranding, ya. Kalau Anda feeling, Anda yang yang mengatur manajemen manusianya, orangnya. Kalau Anda insting, Anda yang berhubungan dengan CSR-nya. Nah, ilmu apa yang Anda harus pelajari, workshop seperti apa yang harus Anda ikuti, seminar seperti apa yang Anda harus bayar, buku-buku seperti apa yang Anda harus baca, sesuaikan dengan peran terbaik Anda. Ya, jadi jangan belajar semua hal. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa ahli di semua bidang. Nah, seperti apa pelajaran-pelajaran Anda bisa baca di sini nanti. Ya, berkaitan dengan sales Anda pelajari, bisa baca buku-bukunya Tumda Semua Ringin. Berkaitan dengan manajemen Anda pelajari buku-bukunya manajemen, tapi yang nulis kalau bisa orang thinking juga. Kalau orang sensing yang nulis sales, orang sensing juga. Karena kalau orang dia buku sales tapi yang nulis orang intuiting dan Anda yang sensing menerapkan nanti akan keblinger juga. Nah, kalau Anda intuiting, belajarlah branding dari orang intuiting juga. Nah, kemudian juga ada feeling dan insting. Nah, karena kita cuma bisa satu peran, suka nggak suka, kalau Anda berbisnis, mindsetnya mesti berteman, mesti mencari partner. Jadi kalau Anda berbisnis, udah jalan 2 tahun, 3 tahun, masih sendiri, itu berarti bukan bisnis. Mindsetnya bukan mindset pebisnis. Nah, bagaimana cara mencari partner? Stephen sudah mempolakan. Ya, nanti lengkapnya teman bisa pelajari nanti dengan promotor. Nah, konsepnya sederhana. Kalau Anda sensing, ya carilah orang yang Anda kalahkan. Ini konsep pertama ya. Berarti Anda cari insting. Nah, sama Anda cari orang yang mendukung. Ya, ini saya bahas satu-satu nih. Jadi kalau Anda sensing, carilah orang yang Anda kalahkan, yaitu insting, kemudian atau feeling. Nah, dalam bisnis berpartnerlah dulu hanya 2 orang. Ya, saya pernah dengar nasihat, berpartnerlah hanya dulu 2 orang, jangan 3. Nah, karena kalau di awal 3 nanti repot. 2 orang dulu, udah kuat, udah settle, udah oke. Nah, begitu Anda mau agak level up, baru cari partner yang ketiga. Nah, partner yang ketiga ini carilah orang yang ideal yang kedua dari sini. Jadi sensing misalkan nih, contoh kasus, partner pertamanya antara insting atau feeling. Ya, kalau di awal dia cuma dapat partnernya feeling, ya udah, nanti partner ketiganya insting. Nanti yang keempat dan kelima ini nanti bisa jadi karyawan aja atau stakeholder misalkan. Ini kalau dari siklus mendukung dan menaklukkan. Tapi nanti enggak pakem harus seperti ini ya. Tergantung nanti Anda jalankan bisnisnya apa gitu. Yang kedua, yang ketiga, kapasitasnya orang itu ada apa tidak?
Kalau seandainya kapasitasnya ada, tapi MK-nya nggak sesuai, nggak ada masalah tuh di awal. Yang penting kapasitasnya dulu ada. Nah, kalau Anda feeling, carilah yang Anda kalahkan dulu, thinking dan yang kedua adalah intuiting, yang mendukung. Jadi partner ideal itu yang kita kalahkan, kemudian yang mendukung kita. Nah, kalau Anda intuiting, carilah yang Anda kalahkan. Nah, alhamdulillahnya partner saya istri yang pertama kali itu yang jadi partner. Nah, kebetulan sensing. Jadi kita menjalankannya sudah berdua di awal. Ya, di awal start aja sudah berdua langsung. Nah, sensing ini chemistry-nya harta, maka dia menarik harta. Bisnis apapun itu sebaiknya harus ada orang sensingnya. Kalau Anda nggak bisa jadikan dia partner, maka jadikan dia karyawan. Cari karyawan yang sensing. Ya, sensing ini nanti yang akan menarik duitnya. Jadi kalau nggak ada sensingnya, itu nanti duitnya nggak ketarik. Karena memang chemistry hartanya ada di dia. Nah, kalau Anda thinking, carilah partner sensing. Nah, yang keduanya tuh atau intuiting. Nanti sesuaikan dengan bisnisnya apa. Lebih lengkap nanti teman-teman bisa konsultasi sama promotor yang mengajak Anda tes tipin.